Shalom Aleichem, rekan semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Tiba saatnya kita dalam pembacaan Alkitab harian pada bilangan pasal yang ke-12. Kali ini kita akan melihat pemberontakan Maryam dan Harun terhadap hamba Tuhan yang adalah saudara kandungnya sendiri yang bernama Musa, yang diawali dari perasaan iri hati. Saya beri judul renungan pagi ini adalah Jangan Ada Iri Hati. Menurut kamus Wikipedia berbahasa Indonesia, iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seorang tidak memiliki sesuatu keunggulan, baik itu prestasi, kekuasaan, atau yang lainnya. Menginginkan yang tidak dia miliki atau mengharapkan orang lain yang memiliki agar kehilangan apa yang dimilikinya. Dalam konteks bacaan kita hari ini, kita melihat roh iri hati itu terhadap Musa menguasai Maryam, dan dia menghasut Harun untuk mengata-ngatai Musa. Kasus yang dibawa unik ya, mengenai perempuan Kus yang diambil Musa sebagai istrinya. Menarik sekali membahas hal ini karena ada dua pendapat mengenai kasus ini. Pertama, orang berpendapat bahwa Musa mengambil istri kedua, yakni perempuan Kus. Kedua, orang berkata bahwa perempuan Kus yang dimaksud adalah menunjuk kepada istrinya yang bernama Zipora. Saya cenderung mendukung pendapat yang kedua, yakni bahwa perempuan Kus yang dimaksud adalah Zipora, anak imam di Midian, yaitu 7 gadis imam di Midian, ya, yang didapatnya pada waktu ia menjadi seorang pelarian dari Mesir. Kita tahu ceritanya, dari Mesir dia terancam dibunuh oleh istana karena dia membunuh seorang Mesir yang sedang berkelahi, dan dia lari dari Mesir. Alasan saya adalah bahwa tidak ada catatan lain dalam Alkitab yang menunjuk bahwa Musa beristri lebih dari satu. Dia hanya memiliki 2 anak dari satu istri yang bernama Zipora. Alasan kedua saya adalah bahwa ada catatan Alkitab dalam Habakuk pasal 3 ayat 7. Bahwa Kus dan Midian itu disebut secara bersama-sama. Habakuk 3 ayat 7 berkata begini, Aku melihat kemah-kemah Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Nah, jadi Kusian atau Kus di situ dibahas bersamaan dengan Midian. Jadi penyebutan Kus dengan Midian menurut saya sama saja. Jadi istrinya yaitu Zipora yang adalah anak seorang imam dari Midian adalah perempuan Kus yang dimaksud. Nah, kembali ke konteks iri hati. Terlihat Maryam mencari-cari kesalahan, mempersoalkan istri Musa yang sudah sekian lama dinikahi, bahkan telah melahirkan kedua anak Musa, Gersom dan Eliezer tadi. Begitulah memang orang-orang yang iri hati, mencari-cari kelemahan orang lain, bahkan tidak segan-segan membesar-besarkan kasus dengan tujuan agar orang yang tadi jatuh dan kehilangan yang dia punya, kemudian diambil alih oleh si iri hati tadi. Tuntutannya sepertinya masuk akal. Maryam seolah-olah menegaskan bahwa tidak baik menikahi orang di luar suku Israel. Kurang lebih itu tuntutannya. Kasus ini dibesar-besarkan untuk meragukan kenabian dan pemakaian Tuhan atas Musa, dengan tujuan mengalihkan kepercayaan umat Israel agar tidak lagi hanya mempercaya Musa sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Nah, ini namanya kampanye tak sehat. Seolah-olah dia dipakai Tuhan juga dalam porsi sebagai Musa. Ternyata Tuhan turun membela hambanya. Dia menyuruh Maryam dan Harun untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan menunjukkan pembelaannya atas hambanya, Musa, bahwa perihal perkawinan Musa dengan perempuan Kus itu tidak ada keberatan hati Tuhan. Kasihan ya, kasihan orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Iri hati memang berbahaya. Benarlah istilah yang sering kita dengar, iri tanda tak mampu. Jangan izinkan roh iri hati menguasai hidupmu. Nantikan Tuhan mengangkat pada waktunya. Syukurilah apa yang ada, jangan mengingini kepunyaan orang, baik itu hartanya, nambah baiknya, atau jabatannya. Dalam Galatia 5 ayat 20-21, kita lihat dari 16 jenis dosa perbuatan daging, salah satunya adalah iri hati.
Dan Paulus mengingatkan kita bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal itu termasuk iri hati, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan ada iri hati. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaannya atas kita. Dan kita bisa berbahagia menjalani hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Salam dan Immanuel.